Anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, suara Pak Rusdi bisa terlihat jelas ya? Ya, Pak Guru lihat wajahnya anak-anak biasa sekali sehat-sehat hari ini. Tentu kalian pastinya sangat sehat dan harus gembira. Nah, anak-anak semuanya, pagi hari ini seperti biasa untuk memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada siapa yang ingin memimpin berdoa. Silakan. Kalau kemarin kan siapa ya? Kan? Guru selalu kesempatan untuk memimpin berdoa. Ya? Yang suarang tadi siapa ya? Ya, boleh. Anak berdoa di dalam hati ya. Oke, silakan. Ya. Nah, terima kasih. Ini Raisa ya yang mimpin ya. Oke, Resna ya, Guru apresiasi ya. Ini sudah beneran mimpin berdoa pada teman-teman setiap kita pelajaran ya, dan yang memimpin untuk berdoa. Nah, anak-anak semua, kali ini Pak Guru akan menyekan pembelajaran tematik ya, pembelajaran kedua, tema kedua dan tema satu. Kalian di hari Guru sudah nyampaikan di pembelajaran satu ya, kita mengulang pelajaran yang ini ya. Ada yang bisa memburu? Kemarin di pembelajaran satu kita belajar apa? Abang Fahmi masih ingat? Hari pembelajaran satu kita belajar tentang apa? Ya? Pak Guru nggak dengar Pak? Ya, organ gerak pada manusia ya. Terus apa lagi? Apalagi yang itu? Yang tema. Oke. Apalagi? Apa kemarin dasar negara kita? Iya. Oke ya. Ya, Pak Guru tadi sudah mengulas pembelajaran satu kemarin. Nah, anak-anak tentunya Pak Guru mengirimkan berupa PowerPoint yang tadi pagi tentunya sudah dibaca oleh anak-anak semua. Hari ini kita mau apa, Nak? Hari ini kita mau sudah ada yang membaca? Guru nggak ada suaranya? Oke. Agri, hari ini kita mau belajar apa? Oke, berarti kalian sudah membaca materi yang Pak Guru kirimkan tadi pagi ya. Kita akan mempelajari pelajaran tematik kita, salah satunya adalah kerukunan beragama. Nah, anaknya izinkan Pak Guru menyampaikan slide atau materi yang tadi kirimkan. Konsekuensinya sedang menjelaskan, anak semua mendengarkan dengan baik. Nanti saat ada diskusi, nanti anak-anak boleh bertanya satu sama lain, tapi dengan ketentuan angkat jarinya. Ya, Anggri, Pak Guru putus-putus. Oke. Ya, Pak Guru buka slide-nya ya. Sabar. Oke ya, anak-anak semuanya Pak Guru lanjutkan tentang pelajaran tadi ya. Yang Mas minta untuk ditutup dulu dan mendengarkan Pak Guru. Oke. Anak-anak semuanya, tadi Guru menampilkan tentang gambar ya, gambar peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu sudah ada di layar kalian tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia terbentang dari barat, dari ke timur, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, anak-anak, gambar yang kalian lihat di depan ini adalah menggambar bentangan Indonesia. Ternyata saat pembelajaran kemarin kita belajar tentang
banyaknya suku, budaya. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis bahwa sebaran pulau yang ada di Indonesia ternyata penduduknya beda-beda. Nah, anak-anak, Pak Guru minta tolong siapa yang bisa menyebutkan mana pulau terbesar atau terluas yang ada di Indonesia. Silakan, siapa yang berani? Siapa? Ya, Faris, coba Faris. Kalimantan. Oke, ada lagi? Papua, oke. Kalimantan, ya. Oke, anak-anak semuanya dari bentangan. Oke, cukup ya. Di mute lagi. Ya, mic-nya di mute lagi. Anak-anak, ternyata dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan adalah pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, tentunya hal ini apakah pengaruh dengan kepadatan penduduk? Ternyata tidak. Nah, sekarang kalian perhatikan. Warna oranye adalah menggambarkan jumlah penduduk 600 sampai 1200 ya per kilometernya. Jadi kemudian ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hijau tua. Nah, kepadatan paling padat ini adalah terdapat di Pulau Jawa. Wah, di tempat kita dong ini Pulau Jawa ternyata salah satu pulau yang sangat padat. Padahal Pulau Papua, kemudian Pulau Kalimantan itu adalah pulau-pulau terluas tadi, tetapi penduduknya masih jarang. Pak Guru pernah hidup di Kalimantan kurang lebih 10 tahun, paham persis. Di sana masih banyak hutan, masih banyak danau, masih banyak rawa. Jadi di Indonesia persebaran penduduknya belum merata ya anak-anak ya. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, anak-anak semuanya setelah kita melihat peta tadi, peta persebaran penduduk. Nah, pertanyaan satu. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Silakan. Jawa, oke ya. Nah, pertanyaan, oke, Pulau Jawa, oke ya. Anak-anak semuanya, ini ada 5 pertanyaan yang tentunya akan menjadi bahan diskusi kalian. Seperti biasa, diskusinya kalian boleh japri dengan temanmu lewat WA. Nah, lanjut. Tadi kita sudah belajar pulau yang paling padat adalah Jawa. Kemudian ada pulau yang paling sedikit penduduknya ya. Jadi beberapa pulau-pulau ini ternyata persebaran penduduknya tidak merata. Nah, anak-anak semuanya, kita tahu ada Pulau Papua, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Jawa. Nah, saat Pak Guru kemarin mengadakan pemetaan, anak-anak ternyata banyak yang hobi di seni, hobi di olahraga, hobi di sains. Nah, Pak Guru hari ini mau bercerita dengan anak-anak lah, kaitannya dengan seni dan olahraga. Pulau manakah yang banyak terdapat atlet sepak bolanya yang bagus-bagus? Nah, Papua, oke. Jadi Papua banyak. Ternyata Papua banyak yang jadi atlet-atlet nasional untuk sepak bola ya. Terus mana lagi ada di pulau manakah olahraga loncat batu? Kalimantan. Ayo. Loncat batu. Loncat batu. Ada di Sumatera ya, tepatnya di Pulau Nias. Nah, itu ada tuh. Nah, anak-anak semuanya, masa kaitannya olahraga karapan sapi ada di mana? Madura. Oke, Madura. Nah, itu tentang olahraga. Nah,
Sekarang seni, nak. Madura. Nah, sekarang seni. Kemarin ternyata teman-teman kita banyak yang pinter nyanyi ya. Nih, Kak Freya lagi Jawa. Kalau di Kalimantan namanya karungut ya. Kalau di Sulawesi ada lagi. Oke, Pak Guru lanjutin nanti nih. Jadi bahan diskusi kan. Jangan lupa nanti membentuk kelompok lewat WA. Nah, anak-anak semuanya, di depan Pak Guru ada sebuah bacaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Ataukah tadi sudah membaca ya sebelum Pak Guru jimit, kalian sudah membaca karena Pak Guru sudah pagi dini hari sudah membagikan ini. Nah, kerukunan umat beragama Indonesia. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, ya, 3, kemudian 4, 5, 7. Ada 7 paragraf. Nah, di paragraf pertama, di paragraf 2, ketiga, hari kemarin masih nyala di mute ya. Hari kemarin kita belajar tentang bagaimana menentukan sebuah ide pokok paragraf. Nah, anak-anak semuanya sekarang perhatikan setiap paragraf yang ada di bacaan tersebut. Nah, tentu kalian tadi sudah membaca ya dari bacaan ini. Karena sebelum Google Meet ini Pak Guru wajibkan tadi semuanya untuk membaca terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan. Tugas kalian adalah nanti menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi paragraf-paragraf yang ada di bacaan ini kalian akan menentukan di manakah ide pokoknya. Ya kan? Di paragraf 1 ide pokoknya mana? Nah, sebagai contoh, ada yang berani mau menyampaikan paragraf 1 ide pokoknya apa? Aku tak. Ya, silakan Resa dulu. Mungkin Resa. Kerukunan umat beragama adalah toleransi beragama, tidak membeda-bedakan agama lain. Oke, ini adalah ide pokok di paragraf 1. Berarti ada di mana Resa? Ide pokoknya di kalimat utamanya di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf? Di awal. Oke, di awal. Jadi Pak Guru ulang, mengulas pelajaran kita yang kemarin. Ide pokok ternyata ditemukan di awal ataupun di akhir ataupun di tengah ya dalam sebuah paragraf. Nah, tadi yang disebutkan oleh Retul bahwa ide pokoknya ada di awal. Nah, sekarang paragraf kedua, siapa? Silakan. Silakan siapa yang mau di paragraf kedua? Raisa sudah, yang lain bergantian ya. Ya. Oke. Izin dulu, Pak. Ya. Silakan di paragraf kedua. Pak Guru izin dulu mau bisnis. Ya. Handphonenya jangan dibawa ya. Daripada ada yang mau menyampaikan di pokoknya. Kerukunan umat. Ya, silakan siapa? Namanya siapa? Faris, silakan Faris. Faris 5B ya, Riz. 5 apa? Oh, 5A. Ya, kan Faris. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oke. Itu ide pokoknya ya, Riz ya. Berarti ide pokoknya terdapat di mana, Riz? Awal kalimat. Awal kalimat. Kalau di belakang awal kalimat, dari kalimat seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sampai titik, itu berarti disebut kalimat apa, Riz? Induktif. Iya, betul. Tetapi yang ini setelah titik, setelah kalimat utama, kemudian ada kalimat lagi sampai titik terakhir paragraf itu disebut apa? Pendukung atau Kalimat pendukung. pendukung dari kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu bersifat apa, Riz? Umum apa khusus? Mas Faris masih menyimak? Umum. Oke, jadi betul ya. Kalimat utama biasanya bersifat umum, lebih umum. Nah, kalimat penjelas ataupun pendukungnya bersifat lebih khusus. Dari jawaban Faris tadi, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Itu adalah kalimat utama yang bersifat umum. Nah, kalimat di belakangnya seperti yang telah kita ketahui
bahwa Indonesia sampai titik terakhir akhir paragraf, nah itu disebut dengan kalimat pendukung. Namun perlu dipahami bahwa kalimat utama tidak selamanya berada di depan, ya, pas. Kadang ada di akhir ataupun ada di tengah. Makanya kalau ada soal-soal kaitannya dengan menemukan ide pokok, kalian harus cermat menemukan kalimat utamanya ada di mana. Karena ide pokok muncul di kalimat utama. Kalian pahami setiap kalimatnya, ini umum atau khusus. Wah, kalau ini umum berarti ide pokoknya ada di situ dan itu adalah kalimat utama. Oke ya, anak-anak sudah mulai paham, sudah mulai pinter tentang apa itu ide pokok dan kalimat utama, karena di minggu kemarin sudah sempat kita ulas. Anak-anak semuanya, itu nanti paragraf selanjutnya nanti ditulis di buku seperti biasa menjadi tugas harian anak-anak semuanya. Nah, sekarang menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik. Harus dilakukan oleh siapapun di negara kita yang mencerminkan penerapan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sila keberapa, nak? Tentang kerukunan agama. Ayo. Sila ke 1 bisa. Ya. Kemudian tadi ada yang menyebutkan 3 juga ada keterkaitannya dengan persatuan, ya. Tetapi yang lebih tepat adalah di sila ke 1, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila harus menjamin seluruh warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Jadi berbagai macam agama yang ada di Indonesia, Islam, ya, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dan beberapa agama yang lain yang diakui di negara kita harus menghormati mereka, ya. Kita harus menghargai, ya, tidak boleh mencela satu sama lain, apalagi sampai menghina satu sama lain antar agama, itu tidak boleh karena akan menjadikan persatuan bangsa kita menjadi tidak rukun, ya. Namanya persatuan ibaratnya sebuah sapu lidi, kalau satu dipatahkan itu mudah, tetapi kalau satu ikat sapu dipatahkan itu susah. Oleh karena itu, dengan kerukunan beragama tentunya persatuan dan kesatuan Indonesia dapat menjadi lebih kokoh lagi. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar ide pokok di paragraf, kemudian perilaku tentang bagaimana pencerminan kerukunan umat beragama yang di dalam bacaan tadi. Nah, anak-anak, tadi kan di bacaan ada 3 kerukunan umat beragama. Ada yang bisa menyebutkan 3 kerukunan umat beragama? Halo? 3, tri adalah 3, ya. 3 kerukunan umat beragama Indonesia itu apa saja? Dari bacaan yang dari awal nih sampai terakhir ada semuanya. Oke? Ada yang bisa membantu Pak Guru? Kalau tidak ada, nah Pak Guru yang membantu kalian. 3 kerukunan umat beragama, yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama, antar agama, ya. Yang kedua, kerukunan intern umat beragama, artinya di dalam agama tersebut, ya. Yang ketiga adalah kerukunan beragama dengan masyarakat dan pemerintah. Nah, itulah 3 kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah antar agama, yang kedua adalah intern, dan yang ketiga adalah agama dengan pemerintah atau masyarakat. Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang yang Pak Guru sampaikan tadi? Silakan. Oke, sekarang menjadi bahan kalian, Pak Guru akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Contoh ya, nak.
contoh kerukunan umat antar agama itu yang bagaimana? Gimana? Ya, contohnya misalkan ada perayaan agama lain, kita tidak boleh mengganggu ya. Kita harus menghargai, kita menghormati dengan cara tidak mengganggu. Ya, kalau intern umat beragama, selain Resa coba, selain Resa. Ya, selain Resa ada yang mau menyampaikan? Intern di dalam umat beragama tersebut. Contohnya apa? Kerukunan dalam satu agama. Iya, dalam satu agama contohnya gimana? Silakan. Oke ya, contohnya kalau ada orang sholat, kita harus menghormati. Ada orang ngaji, kita juga harus menghormati ya. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, mohon maaf anak, mic-nya di mute dulu biar tidak terganggu Pak Guru ya. Oke, Pak Guru lanjut. Pak, biasanya sampai jam berapa ya? Oke, sebentar lagi nak. Ya Pak, aku juga mau. Oke, nah anak-anak semuanya di screen ini Pak Guru sudah menyampaikan bahwa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, lingkungan, contohnya ada di lingkungan sekolah ya, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, memilih teman pilih-pilih, ya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, nyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara, mengejek teman, itu salah satu tidak mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian di rumah ya, tidak melaksanakan ibadah, tidak mau berbagi, malas ya, membantah orang tua, memaksakan kehendak, bohong, itu perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Kemudian di masyarakat ya, menganiaya teman, tidak mau menjenguk tetangganya, melarang orang lain beribadah, minum minuman keras dan sebagainya. Ini adalah salah satu perilaku yang tidak mencerminkan perilaku dengan Pancasila. Nah, oke anak-anak semuanya, kita di akhir pembelajaran. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar dari awal ya tentang sebaran penduduk Indonesia, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman masyarakat yang luar biasa di Indonesia. Nah, seperti biasa, pasti kalau terakhir Pak Guru senang dengan tugas-tugas kalian. Nah, nanti kalian coba di buku kalian membuat sebuah produk pembelajaran kalian. Yang pertama adalah membuat sebuah kesimpulan pembelajaran hari ini kaitannya dengan kerukunan umat beragama. Yang pertama, bagi anak-anak yang senang dengan gambar, boleh kok kesimpulannya dengan gambar. Kamu menggambar sebuah masjid, gereja, ada orang yang beribadah, kemudian ada orang Papua, ada orang Jawa. Nah, Enggi sudah Bu? Oke. Nah, kemudian melalui puisi. Anak-anak yang hobinya dengan puisi boleh kok membuat puisi tentang kerukunan agama. Kemudian melalui karangan cerita bagi anak-anak yang senang dengan membuat cerita-cerita, membuat cerpen, itu boleh. Nah, ada yang menarik lagi nih yang keempat. Yang hobi dengan video vlog atau bercerita di depan handphone kalian, boleh kok kalian video kemudian kirimkan ke Pak Guru tentang kesimpulan mengenai kerukunan umat beragama. Oke, anak-anak semuanya, Pak Guru memberikan waktu kalian untuk bertanya tentang pelajaran yang tadi Pak Guru sampaikan. Silakan, Nak. Halo? Ya, halo. Ya, silakan Pak Guru memberikan kesempatan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah Pak Guru kan hentikan prestasinya ya. Nah, biar tidak terlalu berat ya handphone kalian.
Eh, Faris mana Faris? Faris? Pak Guru mau bertanya sama Faris. Oke Faris. Pulau mana yang paling padat penduduk? Jawa. Oke. Kenapa Faris pulau-pulau yang paling padat? Faris. Karena di Jawa pemerintah pusat kegiatan ekonomi. Oke, Pak Gurunya siapa lagi ya? Karena ini di layarnya namanya bukan nama anak Pak Guru belum. Akun namanya Nazura. Puan mau nanya nih. Oke, 3 umat agama apa Puan? Kemudian? Oke, sebentar ya. Nah, Mbak jawab pertanyaan Pak Guru dulu. Apa Puan tadi? Kerukunan apa? Apa tadi, Pak? 3 kerukunan umat beragama apa aja Puan? Belum dibuka Puan. Oke, ulangi Puan. Tadi saya kesana keluar sebentar, makanya tadi saya mematikan kamera. Ya oke Puan. 3 kerukunan umat beragama Puan sudah tahu? Belum. Oke, Pak Guru ulang. Mungkin ada yang bisa membantu Puan? Langit bisa membantu Puan? Siapa ya Mbak Puan? Ya silakan. 3 kerukunan beragama apa? Ya. Oke, jadi gitu ya Mbak Puan ya. Ada 3 apa saja tadi? Kerukunan, Oke, yang kedua? Masyarakat. Oke, yang ketiga intern ya. Intern itu di dalam umat beragama. Oke ya, anak-anak semuanya. Ternyata kelas 5 luar biasa hebat semua ya. Kita mengadakan Google Meet selalu aktif ya. Oh, mau bertanya apa? Oh iya, oke ya. Agri. Ya, sudah pertanyaan Agri. Oke. Pertanyaan Agri adalah bagaimana teman kita beda agama, kemudian kita diundang untuk mengikuti perayaan agama. Nah, yang maksud dengan toleransi adalah, ini paham anak-anak dengarkan dulu ya. Yang dimaksud dengan toleransi hormati memberikan kesempatan kepada teman kita ataupun tetangga kita yang beda agama untuk menjalankan ibadahnya. Itu disebut toleransi. Jadi yang namanya toleransi bukan berarti harus ikut kegiatan agama mereka. Alhamdulillahnya di kelas kita semuanya muslim ya. Kita sudah jelas lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Jadi apabila ada teman kita yang mengundang kita di acara keagamaannya, apalagi itu kaitannya dengan perdatan, ya kita harus menolaknya dengan sangat baik. Contohnya misalkan, maaf kami tidak bisa datang untuk acara tersebut, tetapi saya gitu kan tetap menghormati perayaan yang kamu lakukan dengan cara kami mengganggu ataupun tidak coki kegiatan kalian ya, silakan kalian nanti kalau kalian perayaan saya nggak tak samper kalian untuk perayaan dulu ya gitu ya, kayak gitu ya Agri ya. Jadi kita harus Kalau kita misalnya antarin makan nggak apa? Kenapa? Sudah berapa ya? Oh iya Agri. Nah, sebentar lagi kita limitnya. Oke. Nah jadi oke ya. Fatah? Sudah habis. Oke. Repot ganti. Oke anak-anak semuanya, kita akhiri ke Gimit hari ini ya. Conclusionnya hari ini adalah saling menghormati antara agama satu sama lain. Nah, Pak Guru akan ambil gambar semuanya seperti biasa untuk dokumen pembelajaran pada hari ini. Nah, syaratnya adalah kalian munculkan dong wajah
cantik ganteng-gantengnya. Oke. Sebentar ya, aku akan foto. Action dong, nah dong. Oke ya, 1, 2, 3. Anak-anak semuanya adalah kegiatan ini kita cukup ya. Ingat beberapa tadi slide Pak Guru kalian, kemudian proses kalian, minat, dan nanti diingat-ingat. Karakter sampaikan di awal menjadi sebuah bahan membiayai untuk melakukan sesuatu yang terima semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Nah, pertanyaan lagi kalian WA karena kalau lanjutkan terus sampai jam 2 akan pernah berhenti ya. Kalian luar semuanya pingin. Nanti yang ada pertanyaan boleh WA ke Pak Guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konklusinya hari ini adalah anak-anak semuanya adalah kegiatan ini kita cukup ya. Ingat beberapa tadi slide Pak Guru kalian, kemudian proses kalian, minat, dan nanti diingat-ingat. Karakter sampaikan di awal menjadi sebuah bahan membiayai untuk melakukan sesuatu yang terima semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Nah, pertanyaan lagi kalian WA karena kalau lanjutkan terus sampai jam 2 akan pernah berhenti ya. Kalian luar semuanya pingin. Nanti yang ada pertanyaan boleh WA ke Pak Guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.